belum bisa disebutkan yang katanya menghancurkan nilai pasar. Oh gitu ya? Ya katanya kan, tapi saya sih tidak merasakan itu. Liga 1 Indonesia musim 2022 telah berakhir dan kali ini semua tim Liga 1 termasuk tamu saya yang hari ini akan menjelaskan tentang Persik Kediri sudah melakukan persiapan, sudah melakukan beberapa hal yang nantinya akan menjadi lebih baik. Dan yang ada di depan saya sekali ini adalah teman lama banget sebenarnya. Tapi sekarang baru kali ini punya, dulu sering ngopi bareng, tapi kali ini ngobrolnya sok-sokan pakai ada begini ya. Iya. Saya perkenalkan Direktur Utama Persik Kediri, Bro Rawindra Ditya. Thank you. Salah. Udah lama nggak pernah ketemu ya kita ya. Banget. Dulu dari levelnya di Liga Inggris, Asik. sekarang turunnya ke Liga ini. Bukan Bukan turun, malah naik ya. Malah naik. Oh iya, benar. Ya kan? Lebih Membangun industri ya kan, Iya. Indonesia. dan menjadi praktisi kan. Nah tapi ya, lo tuh udah banyak banget maksudnya masuk di wilayah sepak bola dengan segala sesuatu asam garamnya di sepak bola Indonesia. Nanti kita ngobrol nih bro, tapi sekarang mau nanya dulu apa kabar, sama lagi sibuk apa nih pandemi ini kemarin, selain sebelum Persik ngapain aja bro? Ya sebelum Persik sih kalau pas pandemi, jujur waktu itu kan emang masih di Nike kan, aktif di Nike. Okay. Jadi ya kebetulan emang ya sibuknya ya kerja di Nike, dan tentunya adalah bagaimana caranya bisa survive di tengah pandemi, karena kan apa yang waktu Nike sebagai sebuah brand olahraga itu kan pasti kan mengutamakan kegiatan olahraga. Sedangkan di Indonesia waktu itu kegiatan olahraga nol ya sama sekali ya waktu pandemi ya. Jujur, jadi emang waktu itu emang survive, dan habis itu akhirnya bisa bertahan, dan udah ada lagi kegiatan olahraga, tapi habis itu kita pindah ke Persik Kediri. Oke. Bro, tapi gak apa-apa karena lo udah menyebut Nike. Aduh, salah ngomong tadi itu. Pancing sih gue ya. Cerita dikit karena pasti bakal kita udah ngundangin ada beberapa brand-brand olahraga. Kecuali si Susi nih belum ada, jadi nggak apa-apa X-nya kita wawancara dikit. Aduh, emang mendingan undang X ya dibanding undang yang masih waktu itu masih aktif ya, Nah, Bro, ya. ya kan? Karena banyak rapper yang mulai kebuka nih. Bro, kan Nike strong banget di football di regional nih, di ASEAN gitu. Nah, sebenarnya apakah memang ekspektasi dari brand Nike terhadap sepak bola Indonesia itu dari awal pertama kali support menjadi partner PSSI sampai akhirnya menjalani setelah berapa tahun sih bro? Kita bisa bilang sih bisa sampai 15 tahun, Bro. 15 tahun. Itu gimana tuh maksudnya ekspektasi dan cerita-ceritanya dari pertama dulu lo lihat di dalamnya? Jujur kalau gue lihat sih Nike itu emang memiliki harapan yang tinggi banget sih buat sepak bola Indonesia. Makanya waktu itu kan kontraknya langsung jangka panjang tuh waktu tahun waktu Piala Asia 2006 kan. Waktu itu jelas gue belum di Nike waktu itu. Nah, jadi dan itu sampai pada saat akhirnya si kontraknya udah mau habis, kita masih disuspend sama FIFA waktu itu karena ada campur tangan pemerintah. Tapi waktu saat itu gue udah berapa tahun di Nike, dan waktu itu Nike menegaskan kembali tujuan mereka untuk mendukung sepak bola Indonesia dengan cara menambah kontraknya selama 5 tahun ke depan. Dan habis itu ya udah, kalau dari situ kita bisa lihat bahwa Nike walaupun sudah mengalami masa-masa kelam, waktu itu kan waktu dualisme, masalah LPI, ISL, terus habis itu masalah suspensi dari FIFA. Itu kan masa-masa kelam di mana nggak ada timnas kan, barang-barang numpuk, nggak ada kegiatan, nggak bisa jualan apa-apa, tapi masih mau untuk menambah durasi kontrak. Itu merupakan sebuah komitmen sebetulnya, kalau menurut gue adalah komitmen dia untuk mendukung sepak bola Indonesia dengan produk yang emang benar-benar bagus dan memang bisa membantu para atlet untuk berkontribusi. Oke. Nah, setelah sekian lama di Nike, pasti kita lo sendiri punya banyak kenangan nih terhadap tim nasional dan sepak bola Indonesia. Bisa di-share nggak kenangan apa yang mungkin membuat lo mungkin paling nggak terlupain juga buat lo dan juga tim nasional, hubungan sama pemain ataupun yang lain? Yang pertama sih, kalau momen yang paling gue nggak bisa lupain dari Nike waktu di Nike adalah momen di saat kita suspensi dari FIFA diangkat tahun 2016. Kita main ke AFF cuma dengan dua pemain per klub pembatasan, tapi kita bisa sampai ke final. Itu adalah momen yang menurut gue yang ya kita juga dari orang Nike juga nggak ada yang menyangka. Kita pikir bakal yang paling mungkin sampai babak perempat final atau semifinal, nggak bakal bisa sampai calon juara lah.
Nah, tapi itu tiba-tiba timnas Indonesia bisa memutarbalikkan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan latihan, pelatih baru ditunjuk, itu tapi bisa memutarbalikkan fakta bahwa dia bisa menunjukkan bahwa Garuda tuh pantas dipertimbangkan di statisasi ya. Kalau dari cerita-cerita mengenai hubungan dengan atlet banyak lah, soalnya emang ya kebetulan emang kan sports marketing di kita kan di pekerjaannya gue waktu itu kan emang benar-benar berhubungan dengan atlet dan emang benar-benar gimana caranya bisa membina relationship sama atlet kan. Kalau momen yang paling gue senang dari saat sebagai seorang sports marketing adalah gimana caranya lu bisa mendapatkan seorang pemain pada saat dia masih muda dan bisa sukses ke depannya. Contohnya misalnya Egy kan waktu itu desain sama Nike kan umur sekitar 16 tahun ya. Mungkin Egy kalau lihat video ini mungkin masih ingat kali. Jadi waktu itu 16 tahun mainnya masih di Ragunan, habis itu baru selesai dari Slatin itu kita sign 8 tahun, terus habis itu udah ternyata kan sekarang habis itu kan main di Eropa kan. Terus habis itu ada lagi siapa namanya kalau di cabang lain lari Emilianova, kita sign dia umur masih muda. Terus habis itu sekarang udah juara medali Sea Games sama medali perak Asian Games. Satu lagi cerita yang paling seru adalah pada saat bisa dapat si Lalu Zohri. Ya, karena dia nobody yang tahu dia, dan habis itu kita benar-benar bisa dapat dia dengan benar-benar ya gimana ya, kalau kita kontrak pasti kan pengen nyari yang emang benar-benar ngasih benefit ke ininya kan, which is produk kan. Bisa dapat bisa dapat kontrak dengan dia, ternyata berapa bulan setelahnya dia jadi juara dunia. Benar. Jadi ya itu momen-momen yang kita nggak terlupakan lah sebagai seorang sports marketing di Nike. Nike sebagai kita tahu tuan rumahnya Amerika juga sangat matang sekali di olahraga semuanya, mengenal semua industrinya, atlet-atletnya juga untuk membangun image bagaimana. Tapi di Indonesia gimana atlet-atlet respon terhadap passion terhadap brand tuh emang harus punya apa, mungkin juga sekaligus tips dan trik nih dari seorang Bapak Windra. Aduh, ya jujur sih kalau saya membandingkan antara Nike dengan brand lain pada saat saya di Nike, itu benar-benar gimana caranya kita bisa support atlet dari usia muda supaya mereka emang benar-benar image brandingnya itu adalah brand Nike. Makanya saya waktu itu gue banyak banget datang ke tempat-tempat usia muda, ke bikin event juga untuk grassroots. Emang kita adalah tujuannya untuk scouting gimana nih bisa kita identifikasi pemain kita sign di usia muda, nanti ke depannya kita akan mendapatkan benefit investasi. Kan sama juga ceritanya seperti balik ke Amerika kan pada saat Jordan kan, pada saat itu kan emang gimana caranya Nike bisa berjudi dengan mengambil Jordan sebagai brand ambassador kan, mengalahkan Adidas yang jujur malah brand kesukaannya Jordan kan awalnya kan. Nah, ini jadi ngomongin brand jadi nggak enak gue nih. Ya, jadi ya kita sih kalau dari atlet ya kita pengennya strateginya adalah seperti itu waktu itu ya. Tapi kan sekarang kan mungkin sudah berbeda. Nah, ini pembukaan yang menarik kan sebelum masuk ke topik berikutnya. Di polo shirt udah jelas sekarang jadi orang Persik Kediri. N-nya masih sama N. Oh iya. Nah, masuk ke Persik Kediri di tengah waktu itu keadaan juga sebuah tantangan ya bro ya. Maksudnya posisinya juga sangat-sangat juga berada di posisi yang cukup lumayan menantang tuh. Karena Liga Indonesia ini liga yang salah satu very tough juga, one of the toughest league in the world lah gitu. Nah, tetapi akhirnya berendap di papan tengah. Terus saya yakin sekarang juga periode ada evaluasi sampai persiapan apa sih sebenarnya buat musim depan ini, mungkin bisa diceritain sekilas balik dari musim lalu sampai nanti musim depan ini kayak gimana? Thank you. Waktu musim lalu tuh emang jujur bener kata lo bro, datang pada saat di peringkat menjelang zona degradasi itu sesuatu hal yang memang bikin kita pasti deg-degan. Tapi ya alhamdulillah dengan manajemen baru, terus habis itu dengan pelatih juga alhamdulillah kita ganti dan memang punya visi dan cara bermain yang berbeda. Alhamdulillah sih bisa mencapai peringkat yang ya kita bilang bukannya bagus juga, tapi oke lah, pantas lah di musim yang kemarin itu yang paruh pertama itu adalah amburadul sekali kan. Kita sampai di peringkat 11 kemarin di Liga 1 musim kemarin. Dan kalau untuk persiapan musim depan ini ya kebetulan emang kita udah ada evaluasi pada saat kemarin udah menjelang akhir musim itu kita juga udah evaluasi dan kita sudah melakukan perpanjangan pemain kepada pemain-pemain yang kita
anggap itu mampu dan layak untuk bertahan di tim ini pada musim depan. Dan untuk pemain-pemain yang emang kita juga kita lepas, emang karena alasannya emang juga pertama adalah pasti karena habis kontrak dan memang tidak masuk ke skema pelatih. Tapi juga ada juga pemain-pemain yang emang mungkin mereka sudah dapat tawaran dari klub lain dan emang kita tidak atau mungkin pengen sekolah di sekolah di luar karena dia sudah terlalu lama di Kediri. Habis itu dia mungkin pengen sekolah di luar untuk bisa menambah jam terbangnya. Jadi ya saat ini sih kita sih sudah sampai pada saat tahap sekitar 70% untuk tim baik tim yang stay sama tim yang datang sudah ada. Dan untuk kedepannya tentunya kita juga ingin mempersiapkan bagaimana caranya bisa stadion Brawijaya menjadi sebuah tempat yang memang bisa dipakai untuk menyelenggarakan liga untuk pertandingan kandang dari Persik Kediri sendiri. Gitu. Karena kita mengharapkan musim depan kan bisa insya Allah bisa home and away kan. Moga-moga. Amin gitu loh. Kalau bisa home and away, gimana caranya supaya stadionnya juga layak dan memang bisa tim kita juga bisa maksimal main di situ. Gitu. Oke. Nah, pemain nih selalu membicarakan masalah perekrutan. Beneran di Indonesia tuh seru banget ngikutin transfer pemain gitu ya. Kayak sekarang udah mulai ya tinggal harus ada sosok Fabrizio Romano sih ya. Yang Vigo gitu. Cuman seru sih mantau beberapa Instagram dan gue kemarin beberapa hari yang lalu atau lihat Persik juga udah mulai ada ucapan terima kasih, udah ada bisa akhirnya juga Renan Silva ya bro ya, sama bener. Abioso. Wah itu salah satu pemain favorit. Yang mana nih? Di kantor ini sering ngomongin Abioso. Oke. Nah makanya apa tuh salah satu pertimbangan Macan Putih ini merekrut pemain-pemain tersebut? Nah kalau Abioso sih mungkin kita bisa lihat bahwa di musim lalu itu pemain sayap kiri kita yang murni hanya satu orang yaitu Faris Aditama. Nah pertimbangan kita untuk menambah pemain di sektor kiri itu adalah Faris pun kita kan masih perpanjang dan habis itu kita butuh satu orang penerusnya kan. Nah saat ini adalah yang kita lihat emang benar seperti kata lo bro, emang Abioso ini merupakan pemain muda potensial 23 tahun, udah banyak makan atas garam juga dari EPA-nya Persela dan sekarang udah kita sign untuk kita bisa mengisi nanti ke depannya bisa berjuang bersama Persik Kediri supaya berkembang sama Persik Kediri. Kalau Renan Silva pada saat kemarin kita kan ada Machado. Saya nggak bisa bilang Machado jelek, jujur dia sangat bagus. Kalau bro lihat waktu lawan Persib Bandung gitu, itu juga benar-benar penampilan dia yang sangat bagus. Cuman memang kita butuh pemain yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia yang tahu, karena kan bro tadi kan lo kan ngomong kan bahwa Liga Indonesia salah satu liga yang tough kan. Dan Renan Silva sudah berapa lama di Indonesia dan sudah tahu bagaimana cara bisa memberikan hasil yang maksimal kepada striker-strikernya yang mungkin kita kan juga akan insya Allah mungkin kita akan ambil baru kan belum bermain di Indonesia. Ini kisi-kisi nih gue kasih tahu nih. Karena sebelumnya ada pemain asing yang musim lalu juga mendapatkan banyak perhatian, Yosef Jajari bro. Oh iya. Tapi ternyata harus pergi dari Persik ya bro ya. Iya, karena memang itu jujur itu adalah skema pelatih. Emang kita tidak walaupun dia mencetak banyak gol, tapi dia tidak masuk ke dalam skema pelatih musim depan. Gitu. Jadi lebih ke technical. I don't say that dia tuh jelek, tapi ya ini kan lebih ke taktik dan skema permainan. Betul. Gitu. Jadi game plan. Kalau bisa ngebayangin sedikit karakternya Renan Silva, hobinya bola-bola, ya kan karena dia kidal kan. Strikernya udah kelihatan bentuknya kayak gimana kayak. Jadi itu ya saya rasa apa yang kita ambil pada saat musim yang kesempat ini itu merupakan upgrade dari musim yang lalu kan. Sanjaya, saya nggak bisa bilang saya nggak bilang Sanjaya jelek, tapi apa yang kita ambil adalah itu upgrade dari pemain yang musim lalu. Nah, kiper juga kemarin mencatatkan rekor yang cukup lumayan fantastis menurut saya di Kriusron 9 clean sheet kalau nggak salah. Nah itu gimana bro menurut Bro Windra terhadap di Kriusron tuh penampilannya musim kemarin? Betulnya di Kriusron itu emang benar-benar out of expectation, tiba-tiba dia benar-benar bisa di saat diberikan kesempatan dia bisa menunjukkan. Itu justru yang saya harapkan dari seorang kiper adalah pada saat kiper utama bermain dia harus bisa memberikan support yang maksimal ya. Support maksimal maksudnya support moral. Tapi pada saat dia dikasih kesempatan itu kalau dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa dengan hasil yang maksimal, jujur di Kriusron merupakan pemain yang buat saya top lah. Dan habis itu salah satu alasan kenapa diperpanjang kan. Dan kita udah umumin ini. Gitu. Jadi kalau di Kriusron kita percaya buat kita bisa depannya. Persik Kediri sendiri kan di tahun 2000-an tuh. Waduh itu bukan Macan Putihnya Indonesia lagi, tapi Asia juga kan, media Asia.
ada Budi Sudarsono gitu Iya. ya. Wah, benar-benar top lah. Nah, apakah ini juga ambisi lo sebagai guru terhadap manajemen Persik Kediri secara keseluruhan, mengulangi kesuksesan bro? Iya, sebetulnya sih ya pasti kita pengennya kan emang seperti itu kan, tapi kita tahu kan the toughest ya Pak, the is one of the toughest league in the world kan. Jadi emang, dan sekarang kalau dulu mungkin klub-klub mungkin nggak sebanyak sekarang yang kompetitifnya. Sekarang kan udah ada Bayangkara, ada Persib, ada SIS sekarang dengan ada Taisei Marukawa ke depannya, dan jujur Yang baru-baru ya kan? yang baru-baru udah Rans Dewa. Iya, Rans Dewa itu belum bisa Persis. belum bisa disebutkan, yang katanya menghancurkan nilai pasar. Oh gitu ya? Ya katanya kan, tapi saya sih tidak merasakan itu. Cuman kita tentunya kalau dari manajemen tentunya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang pastinya di tiap musim mendapatkan hasil yang lebih baik dari musim sebelumnya. Kita jangan melangkahi Tuhan. Iya. Pokoknya kita adalah kemarin kita di peringkat 11, sekarang kita akan harus lebih baik lagi dibanding musim yang lalu. Betul. Nah sekarang ini kan klub-klub sepak bola juga sudah bagusnya sebagai perusahaan nih, karena otomatis kan harus seperti itu, ada bisnis, harus ada investasi. Kita melihatnya juga salah satunya adalah kota Kediri ya, bro. Oh iya. Pribadi sih, gue happy lah, makanannya enak, oke gitu ya. Nah, lo source marketing people gitu, tentunya sisi aspek bisnis juga ditunggu nih. Iya. Seperti apa? Apa nih terobosan yang nanti dari sisi bisnis terhadap kota Kediri dan yang lainnya mungkin juga bisa diceritain? Oke. Yang pasti sebetulnya kita pengen mengimplementasikan adalah stadion itu emang kita bisa menggunakan dengan emang kita dengan ini kita, jadi kita lagi berbicara dengan Pemkot untuk kita bisa memiliki pengelolaan jangka panjang untuk stadionnya. Oke. Di samping stadion juga tentunya saat ini di Kediri ini kita bicara teknikal dulu ya, belum marketing. Di Kediri itu kan di Persik itu mereka latihan di stadion, mereka bertanding di stadion, which is not good kan for tim profesional kan, rumputnya kan akan sangat menderita sekali kan. Lelah. Bagaimana caranya kita bisa sekarang ingin membangun sebuah fasilitas latihan buat tim senior yang bisa dipakai untuk bisa maksimal, dan itu nanti baru bertandingnya tetap di Stadion Brawijaya. Gitu. Jadi itu yang dari sisi teknikal ya. Dari sisi marketing tentunya pasti kita akan melakukan hal-hal yang emang bisa, misalnya dengan partnership, karena mungkin bro lihat kan dari kemarin kan jersey Persik kan kosong sama sekali kan, gitu kan. Nah kita sekarang akan mencoba untuk mulai aktif memasarkan dari brand Persik Kediri sendiri dengan pemain-pemainnya, dengan visi dan misi kita untuk bisa mendapatkan sponsor supaya kita bisa jersinya tidak kosong lagi. Ya, moga-moga. Amin. Nah, sekarang bicara masalah tantangan, selalu ada tantangan. Oh, tentunya. Tantangan terberat dari manajemen klub sepak bola Indonesia untuk mengelola sebuah tim. Menurut lo seperti apa nih? Wah, itu panjang banget ya. Makanya nih, waduh, kalau udah gini nih, tantangan terberat apa ya tantangan beratnya? Tantangan terberat sebenarnya banyak banget, dan abis itu satu yang paling menurut gue adalah ya gue jadi ngomongin soal ini ya, dari polisi sendiri lah. Kayak kita sekarang nih, yang paling ini adalah kita liga depan nih kapan mulainya. Itu salah satu, ini gue juga bisa ngomong, adalah salah satu hal waktu gue di Nike juga gue a little bit against tuh untuk sponsorin klub atau mungkin itu adalah karena liganya itu iya suka berubah-ubah kan. Nah nggak pernah punya jadwal yang pasti. Nah tantangannya adalah kita pada saat kita kontrak-kontrak pemain sudah mau habis, terus habis itu kita harus melakukan mengambil satu keputusan. Nah kapan liga mulai ini kan kita kan tergantung liganya mulai kan. Ini sebenarnya kita ada resiko yang harus kita telan apabila kita sudah kontrak pemain tapi liganya mundur. Nah itu yang akhirnya akan menjadi sebuah tantangan saat ini yang paling besar buat Liga Indonesia. Nah itu sih yang kalau menurut gue sih itu yang paling besar ya. Kalau dipanjangin lagi panjang bro. Banyak banget. Dirangkum aja udah nomor satu itu. Nomor satu itu. Nah berbicara rekam jejak nih, kalau misalnya nggak tahu si rekam jejak digital medianya nggak tahu apakah ada, tapi gue yakin pasti ada. Salah satu petinggi juga nih dulu kenalnya sebagai salah satu fans Liga Inggris tadi kan, Arsenal. Oh iya. Siap, Odegaard. Aduh, itu jujur ya, begitu sebagai diumumin di Persik ada yang ngulik. Oh iya, udah. Ngulik kayak
mantan ketua AIS Oh, iya. Arsenal Indonesia. Gue bilang, aduh ya ampun lah, ada aja rekam Pasti, jejaknya tuh. pasti. Tapi masih ngikutin bro, Arsenal. Iya, come on lah, itu udah Harus, ya. merupakan inilah darah dan daging gitu kalau itu. Gimana melihat, kita refresh sedikit lah, ngomongin sebagai supporter lagi dulu. Iya, kan? iya. Arsenal era 10 tahun yang lalu sama sekarang gitu. Tuh, come on lah, maksud gue. Buat gue emang, gue kan hidup di zamannya, bukan hidup, maksudnya gue suka Arsenal tuh emang di zamannya sebelum Wenger dan Wenger. Nah, ntar dulu, lo tim Wenger atau Oh, gue tim Wenger bro. tim Wenger? Tim Wenger. Jadi gue bisa sebut namanya Arsene Wenger malah sebetulnya. Jadi emang buat gue Wenger itu merupakan ya udah fakta sih, bukannya buat gue ya, emang pelatih tersukses di Arsenal, dan bagaimana cara dia meramu tim, bagaimana cara dia membuat tim mainnya lebih enak ditonton, itu udah bagus banget. Dan dengan tim yang seadanya bisa tetap di Liga Champion kan, which is yang sekarang hal yang susah nih dilakukan oleh si Unai Emery kemarin sama Arteta. Tapi gue sih kalau buat gue sekarang Arteta ini sih emang kita masih harus trust the process, karena emang nggak gampang juga untuk mendobrak hegemoninya ini City dan Liverpool apalagi kan. Walaupun Liverpool sebentar lagi sih kayaknya sih bakal bisa didobrak lah. Udah tua semua nih. Udah tua semua matanya kan. Nah, kalau gue lihat adalah si Arteta ini pelatih muda, dan dia emang sedikit keras kepala, tapi emang detail dan emang bertangan besi. Buktinya Aubameyang out. Pemain-pemain yang emang deadwoodnya dari dulu kan supporter Arsenal selalu bilang bahwa kamu lah deadwood ini buang. Sekarang benar-benar dibuang, ya kan, hampir semua. Dan tapi sekarang dibuangnya ini kekurangan striker. Striker cuma 2, Lacazette sama Nketiah. Jadi ini cuma 2, dan ini yang bikin seret gol. Tapi kamu lah, maksud gue ya nggak apa-apa. Aubameyang gajinya mahal, dibuang ke Barca. Gue rasa dia juga di Barca ya nggak terlalu banyak perform. Nanti juga akan turun kayak di Arsenal kan, dia kan awalnya perform. Tapi setelah itu mulai tak karena ada faktor non teknisnya kan. Jadi kalau menurut gue sih I still trust Arteta, karena buat gue dia masih yang pilihan terbaik, dan emang benar-benar orangnya emang bagus. Tim pelatihannya juga bagus bro, karena emang ada si Nicolas Jover yang set piece coachnya. Kalau lo tahu Nicolas Jover kan emang ya itu yang juga kurang ada di Indonesia ya, set piece coach ya. Gue juga berangan-angan tuh supaya bisa ada di Indonesia, tapi emang nggak ada orang yang belajar untuk khusus set piece coach. Jadi untuk balik ke Odegaard bro, best buying. Lo dengan harga segitu lo dapat seorang Odegaard, it's totally, emang buat gue itu loss-nya si Madrid sih. Akhirnya menunjukkan dia wonderkid ya kan. Kita udah kenal Odegaard udah dari zaman dia masih muda banget. Iya 17 tahun ya waktu itu pindah ke Real Madrid, tapi abis itu dipinjemin Real Sociedad, abis itu ke Arsenal, dan abis itu bisa menjadi dirijen permainan Arsenal. Buat gue sih dia top banget, dan umur masih 23 bro. Betul. Jadi dan mostly pemain Arsenal kan emang youngster semua kan. Benar. Jadi itu masih panjang ke depannya. Kebalikan sama Liverpool bro. Iya, Liverpool udah siap-siap nih, udah ngomong nih. Pemain terfavorit Arsenal all time siapa? Wah, Gua Iwan ya. nebak. Ya, lu nebak? Gua nebak lo. Dennis Bergkamp sih. Ya masih zaman dulu nih, lihat gue ini nih. Enggak Ya? Bener ya? Nebak antara Henry atau Bergkamp, menurut gue lo Bergkamp. Bener ya? Gak ada, ya gue, karena kan kita kan sama masuk ke Belanda kan. Iya. Ya kan? Pasti Bergkamp, karena buat gue Bergkamp adalah dia, Zola itu merupakan pemain yang jarang ada lagi di sepak modern sekarang ini. Tipe pemain yang nggak ada pembencinya. Nah, benar. Zola. Kalau sekarang yang di tim ini ada satu pemain muda, Emil Smith Rowe. Oh, ya, karena nomor 10 juga ya. Nomor 10 juga. Bukan karena, tapi emang suka dia. Gue nggak tahu ya, gue emang dulu suka pemain dengan nomor 32. Which is 32 itu kan Smith Rowe sebelum dia pindah ke 10 kan dia 32. Dulu Theo Walcott juga dengan sebelum dia pindah ke 14 dia 32. Saya akan awasi pemain Persik nomor 32 musim ini. Saat ini belum ada sih bro. Nah, terus terakhir tentang Arsenal. Prediksi peringkat musim ini. Ini kan lagi rapat nih bro. Gue pengen tahu aja. Kalau buat gue sih, Champions League bro. Enggak. Karena Spurs, jujur, kuncinya sebetulnya cuma ini nanti tuh pas lawan Spurs North London Derby, itu masih main ya? Masih main sekali. Sekali itu, dan satu lagi ngelawan MU. Jadi kalau itu bisa 2 menang, gue bilang bisa peringkat 4. Tapi buat gue, kalau lo lihat pada saat awal musim Arsenal di peringkat berapa kan, dengan 3 pertandingan gak pernah nyetak gol, ada di posisi paling dasar. Buat gue, dengan mereka ada di Europa League kayaknya sudah merupakan suatu prestasi. Bukan gue nggak mau berambisi tinggi, tapi yang realistis adalah di situ.
Seru banget nih kita ngobrolin ini sambil sebenarnya dalam masa ngabuburit. Jadi akhirnya sebentar lagi harus sudah siap-siap juga. Tetapi sayangnya masih banyak topik yang harus bisa kita bahas. Tapi gue kembali lagi sebenarnya lebih tertarik kemarin dengan topik Persik Kediri. Mungkin lo sebagai Dirut, apa sih target jangka pendek dan jangka panjang untuk Persik Kediri sendiri, Bro? Jangka pendek sih tentunya pasti kita pengen untuk supaya tim ini bisa bersaing. Bersaing dan habis itu menambah nilai komersial atau nilai value dari klub ini sendiri. Jangka panjang tentunya adalah bagaimana cara membuat anak-anak Kediri, ya anak-anak youth Kediri bisa pentas di Liga 1 dengan jenjang yang bagus. Jadi ada Akademi Persik Kediri yang punya SSB, terus habis itu punya grassroots program, yang akhirnya itu bisa menjadi menghasilkan pemain-pemain bagus untuk tim utamanya di Persik Kediri ini sendiri. Ya, lebih kayak Arsenal kan. Jadi ya ini salah satu maksudnya yang emang jangka panjangnya kita harus bisa, karena di Kediri ini sebenarnya jujur merupakan satu wilayah yang luas, karesidenan, potensi gede, terus habis itu potensi juga menjadi provinsi sendiri. Ini ya banyak banget bintang calon-calon bintang yang mestinya bisa kita bina dan kita lahirkan dengan jalur yang benar. Jadi ada SSB, ada akademi, ada klub sendiri. Waduh. Itu tujuannya. Jadi supporter dari Persik Kediri jangan ragukan nih. Pak Dirut dan manajemen siap membuat kota Kediri kembali lagi untuk menuju kejayaan ya. Amin, siap. Doanya bro. Ya, Bro Windra, thank you banget nih. Siap. Senang banget bisa main ke Kurasi TV akhirnya. Baik, terima kasih sama-sama. Senang banget udah bisa hadir di sini juga, ketemu teman lama. Siap. Ya, bisa semoga sukses semua ya. Amin, thank you. Salam buat teman-teman semua di Persik Kediri. Terima kasih.